Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membuat beberapa proyek Arduino dengan menggunakan software Wowi ya, aplikasi Wowi yang ada di internet ya. Silakan nanti masuk ke e-learningnya masing-masing. Nanti di e-learning itu di praktikum teknik antarmuka. Nah, itu nanti ada aplikasi untuk mensimulasikan Arduino. Nah, kita lihat di sini aplikasinya cukup bagus ya, namanya Wowi. Nanti silakan mendaftar di sini. Jadi kalau ingin di e-learning ini boleh juga bisa melakukan atau merangkai di sini. Kita lihat ya sebentar, headblock. Nah, jadi kita bisa melakukan percobaan di sini nanti, di mana di bagian kiri ini kita akan nanti membuat programnya, dan kemudian nanti di bagian kanan ini nanti kita mensimulasikan hasil dari program yang kita buat. Ini bisa juga kalau terlalu kecil di e-learning bisa juga nanti masuk ke open in new tab, kemudian bisa mengerjakannya di sini. Kemudian kalau bisa itu silakan sign up atau sign in ya dengan menggunakan email masing-masing. Nanti bisa kita menyimpan project-project yang kita buat di bagian ini. Sebagai contoh ini Arduino Uno. Jadi banyak ya, tadi banyak yang disediakan oleh Wowi. Ini ada Arduino Uno, Mega, ada juga ESP32, Arduino Nano, Raspberry, ada juga MicroPython. Jadi untuk untuk percobaan kita atau proyek kita untuk pertama ini kita menggunakan Arduino Uno. Kalau kita sudah membuka ini, maka akan muncul seperti sama dengan yang di e-learning itu. Di bagian kiri tempat kita membuat sketch-nya atau membuat programnya, nanti sebelah kanan simulasi. Kemudian nanti bisa kita save, kemudian kita download project-nya dalam bentuk zip. Atau bisa juga kita share, nanti setelah kita save project-nya nanti ada link-nya, bisa kita bagikan ke teman-temannya untuk melihat apanya itu tadi, project yang telah kita kerjakan. Kemudian sebagai panduan kita dalam membuat project itu kita menggunakan ini Arduino Uno ya, Arduino Workshop ya. Ada 65 project yang dibuat oleh John Boxall ya. Nah, di sini ada penjelasannya cukup komplit, mulai dari penjelasan apa itu Arduino, kemudian bagian-bagian dari Arduino, kemudian juga IDE Arduino dan yang lain sebagainya, sampai nanti penjelasan komponen-komponen dan juga project-project yang ada di Arduino itu. Jadi untuk untuk kesempatan kali ini, yang pertama ini kita akan mencoba membuat ini project pertama, yaitu membuat blinking LED wave ya. Jadi gelombang atau ya ombak LED blinking. Nah, di dalam buku ini itu telah ada sebenarnya untuk misalnya di bagian project 1 itu creating a blinking LED wave. Jadi kita ada sini ada algoritmanya, ada kemudian hardware yang digunakan, ada sketch-nya, kemudian nanti akan ada juga skematiknya, ini dalam bentuk seperti ini. Kemudian bagaimana kita menjalankan sketch tersebut atau mensimulasikan. Nah, itu saja. Jadi di sini ada beberapa bagian ya. Jadi ingat di sini ada algoritma. Jadi untuk proyek pertama ini algoritmanya bagaimana? Yang algoritmanya ada 8 ya. Yang pertama itu kita hidupkan LED 1, kemudian kita tunggu setengah detik, kemudian kita matikan LED 1, kemudian kita hidupkan LED 2, kemudian kita tunggu juga setengah detik, kemudian matikan LED 2,
Kemudian lanjutkan sampai LED 5 dihidupkan, di mana nanti pada poin ini proses akan membalik dari LED 5 ke LED 1. Jadi nanti LED 5 hidup setengah detik, kemudian mati, kemudian LED 4, 3, 2, 1. Jadi dia seperti gelombang ombak ya. Kemudian ini akan di repeat atau diulang-ulang dengan waktu yang tanpa batas ya. Ini algoritmanya. Ini hardware yang kita gunakan itu ada 5 LED, kemudian ada 5 resistor, kemudian kalau mau digunakan tidak menggunakan WOI itu bisa kita gunakan juga dengan menggunakan modul Arduino. Kita butuh breadboard dan kemudian juga 5 resistor ini, kemudian kawat penghubung dan juga nanti tentu harus punya Arduino dan kabel USB untuk mengunggah program nantinya. Tapi kalau kita menggunakan WOI kita bisa langsung saja nanti. Ini adalah sketsnya, programnya, kemudian ini nanti skematiknya kita membuat seperti ini nanti. Jadi kita menggunakan WOI nanti kita akan coba merancang seperti ini. Nah, kemudian baru kita jalankan. Oke, kita akan coba saja ya. Oke, jadi kita akan coba membuat nanti. Jadi tentu kita butuh apa tadi? Kita butuh 5 LED, 5 resistor, dan juga nanti menghubungkan ke semuanya itu. Jadi kita bisa tambah nanti new part di sini ada LED, kita butuh 5 ya, 5 LED, 1, 2, 3, 3, kemudian 4, dan 5. Kemudian nanti kita butuh resistor juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4, ya yang tadinya 5. Oke. Jadi ini hanya ini komponen yang kita butuhkan. Sekarang kita merangkai. Kita memerlukan nanti menghubungkannya dengan pin 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi pin 2 kita hubungkan dengan resistor 1, kemudian dengan resistor 2, yang pin 3-nya ya, pin 4 dengan resistor 3, yang pin 5-nya dengan resistor 4 ya. Nah, nanti yang terakhir pin 6 dengan resistor 5. Kemudian nanti kita hubungkan masing-masing resistor dengan LED. Resistor 1 dengan LED 1, resistor 2 dengan LED 2, resistor 3 dengan LED 3, resistor 4 dengan LED 4, dan resistor 5-nya dengan LED 5. Oke. Kemudian nanti ground kita hubungkan ke masing-masing apanya ini? Masing-masing LED. Jadi silakan kalau silakan mahasiswa sekalian kalau mau mencoba ya silakan pergi ke ke WOWI ini, wowi.com, kemudian dicoba aja, diikuti langkah-langkahnya. Ya, kita telah selesai membuat skematiknya. Kita hubungkan juga. Sekarang kita masuk ke membuat apanya lagi, membuat programnya. Nah, programnya ini seperti ini.
di bagian, jadi di bagian apa? Di bagian bentar. Nah, jadi di sini ada dua bagian, ada di setup satu, ada void loop satu. Jadi dua fungsi ya, fungsi setup dan fungsi loop. Di fungsi setup ini kita akan menentukan dulu ini misalnya pin-pin ini dihubungkan apakah dia sebagai output atau input gitu ya. Nah, kita deklarasikan dulu di setup. Kemudian di loop baru kita membuatkan program bagaimana program akan berjalan. Jadi mungkin kita tambah dulu komentar ya. Ini kita tambahkan komentar. Ini adalah program atau project 1. Project 101 itu tentang tadi apa namanya? Creating blinking LED wave. Oke. Kemudian buat aja by, ini karena kita yang buat ya, buat aja namanya ANSI. Nah, nanti silakan juga kelompok per kelompok juga buatkan nanti kelompok dan juga namanya nanti ya. Nah, kalau udah selesai itu nanti silakan nanti kita buatkan apanya. Di bagian void setup kita setup dulu pin mode-nya ya. Mode apa pinnya itu mana yang sebagai input, mana yang sebagai output. Jadi kita mulai dari pin yang kedua tadi, yang kedua itu dihubungkan dengan resistor 1 ya. Jadi dia sebagai output nanti kemudian pin mode yang pin 3 juga sebagai output. Nah, kemudian pin mode yang 4 juga sebagai output. Kemudian pin mode 5 sampai 6 nanti ya. 5 juga sebagai output. Pin mode 2, 3, 4, 5, 6. 6 sebagai output juga. Oke, selesai kita men-setup di bagian setup ini, void setup, fungsi setupnya. Kemudian nanti di bagian kedua ini kita baru membuat programnya. Jadi seperti algoritmanya tadi, jadi algoritmanya adalah pertama tadi apa namanya LED 1 ini akan hidup selama setengah detik, kemudian mati, kemudian LED 2 hidup selama setengah detik, kemudian mati, kemudian hidup, yang 3 hidup setengah detik, kemudian mati, 4 juga hidup setengah detik, kemudian dia mati, kemudian melanjut ke 5 hidup setengah detik, kemudian dia juga mati. Kemudian dia akan kembali ke 4. Ya, jadi nanti dia mati, 5 ini mati setengah detik, nanti kembali ke 4. 4 juga hidup setengah detik. Nah, jadi sampai ke 1 lagi. Jadi dia 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Seperti itu. Jadi itu akan berlanjut selama waktu yang tidak ditentukan. Jadi kita membuat gelombang apa tadi katanya? Wave ya. Wave blinking LED. Jadi bagaimana bentuk programnya? Ya sama sesuai dengan algoritmanya, maka kita akan membuat programnya seperti ini. Pertama kita buat dulu digital write. Digital rights itu. Jadi yang pertama yaitu pin kedua itu high atau hidup ya. Kemudian selama berapa? Setengah detik ya. Kita delay 500 second ya, 500 millisecond ya. 500, kemudian dia mati ya, digital rights, kemudian yang kedua mati, berarti dia low ya. Kemudian digital, pada dia mati itu nanti digital right untuk yang ketiga, itu menjadi hidup, high. Kemudian dia hidupnya selama setengah
detik ya. Kita delay 500 milisecond. Kemudian dia mati. Yang 3 mati. Berarti dia 3 low ya. Low. Kemudian yang 4 yang hidup ya. Yang dihubungkan dengan pin 4. Yang 4 yang high. Kemudian delay selama setengah detik. Kemudian setelah itu dia mati. Yang 4 ya, 4 mati. Kemudian 5 yang hidup. 5 yang high. Kemudian hidupnya juga cuma setengah detik. Kemudian mati, yang 5 mati, low. Kemudian nanti yang pin 6 ya. Pin 6 nanti dihubungkan dengan yang LED yang ke 5. Nah, ini sampai sini aja mungkin program kita nanti digital rights. Kemudian yang 6 yang hidup high selama setengah detik ya, delay 500. Kemudian nanti dia mati. enam low. Kemudian nanti dia kembali lagi, yang hidup itu adalah digital right yang apa? Yang kelima lagi. 5 yang hidup lagi gitu seperti itu. Kemudian dia juga hidupnya selama setengah detik. Oh ya salah, ini delaynya ya. Delay selama setengah detik. Nah, kemudian nanti yang 5 itu mati lagi. Kemudian yang hidup itu 4 ya. 4. Yang 4 yang hidup. Hidupnya juga setengah detik ya. Ya, setengah detik. Kemudian 4 mati, 3 hidup. Oh ya. Empat menjadi low. Kemudian dia 3 yang hidup lagi. 3 high ya. 3 yang hidup, kemudian selama setengah detik. Kemudian nanti kemudian mati, yang 3 mati. Tiga menjadi low ya. Oke. Kemudian nanti ini akan loop ini akan terus berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan. Kemudian kita save dulu. Save. Oke. Kemudian nanti kita coba jalankan. Jadi kalau dari segi logikanya dan juga pen-setupan pin-pinnya sudah benar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebagai output, kemudian ini juga sudah sesuai dengan algoritma yang telah dijelaskan tadi. Kita coba. Nah, ini nampak ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian kembali lagi. Ya, kembali lagi. Ya, kembali lagi. Nah, ini seperti gelombang ya. Nah, ini sudah selesai proyek kita yang pertama, yaitu bagaimana membuat blinking LED wave. Blinking LED wave ya, dengan algoritmanya yaitu mulai dari yang pertama LED 1 hidup, 2 kemudian mati, kemudian yang 2 hidup selama setengah detik, kemudian dia mati, 3 hidup setengah detik, mati, 4 hidup setengah detik, mati,
5 hidup setengah detik, kemudian mati kembali ke 4 dan selanjutnya, dan itu akan terus berlanjut. Ini kenapa sampai 3 saja? Ini karena kita pin yang kita gunakan pin yang ketiga ya. Tadi yang 2, 3, berarti sampai ke 3 ini dia selesai, kemudian dia akan berlanjut lagi programnya dari awal lagi, 2 lagi yang high. Jadi setelah yang di bawah ini, dia akan kembali lagi ke sini, di mana digital rate-nya 2 yang high, hidup lagi, kemudian sama setengah detik dan mati. Jadi ini adalah program atau project untuk membuat creating a blinking LED wave. Oke, kita stop. Nanti kita akan coba lanjut ke yang kedua ya. Yang kedua, tapi mungkin ya sampai 2 ini saja kita buat dulu. Kita akan membuat project yang hampir sama, tetapi nanti dengan menggunakan struktur bukan sekuensial seperti ini, tapi struktur loop. Struktur loop ya. Struktur loop artinya kita tidak perlu membuat program-program yang panjang dengan menggunakan variabel dan juga perintah for. Nanti kita bisa membuat hanya mungkin separuh dari ini ya, dari programnya ini. Tapi sebelum itu mungkin kita juga sebenarnya bisa menyederhanakan juga program yang ada ini dengan menambahkan sebuah variabel. Jadi bisa kita, kalau kita butuh variabel, kita bisa menambahkannya di atas ini ya, di atas void ini. Jadi kita tambahkan variabel di sini. Misalnya kita tambahkan variabel delay ya, dengan nilai misalnya 250 atau misalnya 500 juga nggak apa-apa. Jadi integer, kemudian nanti ada d namanya variabelnya dengan nilainya adalah 500 ya, delay tadi, kemudian titik koma. Nah, nanti kita ubah semua semua D ini semua yang harganya 500 ini kita ubah menjadi D. D, kemudian ini juga D, ini juga D, ini juga D, nah, ini juga D. Oh, sorry. Oke, D, ini juga D, ini juga D, ini juga D. Apa gunanya kita menambahkan variabel ini? Jadi kalau kita misalnya ingin mengubah delay-nya, nanti kita tidak perlu mengubah semuanya ya, cukup mengubahnya di atas. Kalau ini kalau kita lihat program seperti ini berarti sama dengan yang tadi. Nah, cuma tadi yang delay 500 kita ubah menjadi sebuah variabel D dengan nilai 500. Kita coba ya. Kita coba. Nah, sama ya, sama hasilnya dengan yang tadi. Nah, oke, kemudian kita coba kita rubah sekarang menjadi 250. Nah, jadi 0,25 detik ya. Kita ubah. Kita save dulu. Oke, nanti kita simulasikan. Nah, jadi nampak apanya lebih cepat. Wave-nya lebih cepat ya. Nah, oke, lebih cepat. Oke, kita matikan dulu. Nah, bagaimana kalau kita rubah menjadi 100? Maka akan lebih cepat lagi seharusnya 0,1 detik ya. 0,1 detik. Kita simpan dulu projectnya. Kemudian kita jalankan lagi. Kita coba jalankan lagi. Jadi silakan nanti bereksperimen dengan program ini. Nah, dia akan lebih cepat lagi. Seperti ini. Oke, kita stop ya. Nah, oke, itu gunanya itu dengan menambahkan satu variabel saja ini bisa lebih mudah kita dalam mengalter atau memvariasikan output dari LED ini. Jadi tanpa harus kita ubah semuanya nanti ya. Nah, kita cukup mengubah nilai dari D ini. Nah, itu penggunaan variabel dalam dalam project ini. Oke, kita sekarang masuk ke project kedua. Project kedua ini project kita tadi. Ini mana yang 5 menit. Nah, ini dia yang kita buat barusan. Jadi kita ubah saja, rename ya menjadi project
01 apa tadi, blinking LED ya. LED wave. Nah, ini kan oke. Wave 1. Kenapa 1? Karena nanti yang program yang kedua yang kita buatkan nanti juga di project kedua juga blinking LED wave, tetapi dengan menggunakan perubahan apa dengan menggunakan for ya, perintah for nanti. Oke, sekarang ini sudah ada project blinking wave 1 kita ini. Kita kembali ke apa kita, ke project kita. Nah, ini project kita save a copy ya. Oke. Seharusnya ini sudah bertambah nih kalau kita save copy. Ini sudah ada lagi yang apa? Yang sama ya. Ini project yang satu, ini project yang akan kita kerjakan, ini yang akan kita rubah. Jadi skematiknya sama ya, sama seperti ini, tapi kita nanti mengubah apanya saja, mengubah program untuk supaya lebih sederhana. Yang bagian setupnya sama, jadi kita masih menggunakan pin mode-nya 2, 3, 4, 5, 6 ya. Masih menggunakan pin itu, kemudian yang di bagian apanya yang berbeda, di bagian perintahnya. Jadi kita buat ya, kita hapus saja ini ya, hapus. Nah, kita buat perintah sederhana aja, for ya, for integer a sama dengan 2, kemudian a kecil dari 7. Ini maksudnya adalah untuk nilai a sama dengan 2, kita tadi pakai pin 2 ya. Kemudian a kecil 7 ini sampai hanya pin 6. Kecil dari 7 kan 7 nggak masuk. Ya, kemudian a plus plus. Kemudian nanti kurung kalau buka, tutup. Nah, di sini baru kita buatkan programnya. Programnya ya seperti ini, digital write. Jadi tentu nanti A ya, A-nya tadi yang bervariasi dari 2 sampai 6. A, high, kemudian delay-nya karena kita udah pakai apa tadi? Pakai D ya, delay-nya. Delay itu A, bukan A ya, D ya, D-nya bisa kita variasikan. Nanti kita coba dari 500 juga supaya sama nanti hasilnya dengan yang apa. Kemudian nanti digital write low, jadi mati dia. Jadi ini adalah untuk perintah hidup mati saja. Kemudian juga delay sebanyak D. Oke, ini perintah for ya, for-nya. Kita coba ya. Ini 500, kita coba 500 dulu. Kita save project-nya, kemudian kita coba. Oke, sebentar. Oke. A-nya katanya sketch in function void loop. Too few argument to function void digital rights. Oke. Oke, kita coba ya. Oke, kita rubah dulu. A sama dengan 2, A yaitu high, kemudian delay. Kemudian low, delay D.
Oke, jadi sini kita lanjutkan ya. Jadi ini tadi ada kesalahan, ada tanda kurung-kurung awal buka tutupnya berlebih ya. Nah, jadi dengan ini, dengan perintah ini, dengan for integer A, 2, A kecil dari 7, A plus plus seperti ini. Jadi untuk A nilainya dari 2 sampai 6 ya. Pin 2 sampai 6 itu pertama dia high, kemudian delay selama 500, kemudian dia low. Jadi ini mematikan saja nih sebenarnya. Kita coba bagaimana bentuk programnya. Jadi ini hidup. Nah, kemudian dia belum berbalik ya. Jadi kalau kita lihat dia belum berbalik seperti dengan program yang pertama. Maka kita perlu menambahkan perintah for yang kedua ya. Ini hanya seperti ini. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan algoritma yang kita kita coba di awal ya. Jadi kita kan ingin mencoba membuat program seperti yang di awal atau project di awal itu, tetapi nanti dia sama outputnya. Oke, kita matikan dulu. Maka di sini kita tambahkan lagi perintah for ya. For yang terbalik lagi sekarang. For, jadi untuk integer A sama dengan, untuk integer A sama dengan berapa lagi? A sama dengan 5 ya, pin 5. Ya, pin 5, titik koma, kemudian A-nya besar dari 1 sampai pin 2 ya. A besar dari 1. Titik koma, kemudian A, ya ini ke bawahnya minus-minus ya. Kemudian baru nanti kita pakai lagi digital right ya. Digital right, A-nya tetap, tentu A-nya high juga. Kemudian delay-nya ada juga. Delay-nya juga ada D, sebanyak yang sama. Kemudian nanti digital right A juga, tapi dia mati, low. Itu delay-nya juga sama, delay-nya D. Nah, berarti nanti setelah ini, setelah dia 1, 2, 3, 4, 5, nanti dia akan kembali ke 5. Nah, di sini kan A sama dengan 5 ya, A-nya high, kemudian sampai ke sini lagi ya, ke 2. A besar dari 1. Nah, kita coba saja nanti programnya. Seperti ini, kita save dulu. Untuk kita lihat. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Wah, ini nanti kita tambahkan ini besar dari 2. Supaya sama outputnya dengan yang pertama. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sama dengan program yang pertama tadi. Jadi kalau misalnya kita mau rubah ini menjadi 100, ini akan lebih cepat lagi ya. Nah, jadi tidak ada bedanya. Jadi bedanya hanya di pemrograman. Kalau tadi mungkin pemrogramannya agak panjang, sekarang dengan menggunakan for kita bisa membuat lebih simple. Oke, dia akan lebih cepat. Nah, jadi ini sama. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk pertemuan kali ini. Jadi silakan dicobakan ini di rumah dulu untuk membuat blinking LED wave. Ini adalah proyek kedua. Ini menggunakan wave using for loop. Oke. Ini proyek 2 ini kita save lagi. Nah, nanti jangan lupa nanti kalau di project-nya itu dirubah nanti ini project 1 ya. Ini kita ubah nih rename project 2.
project 202 blinking LED wave yang kedua, model 2 ya. Oke, kita okekan. Jadi kita udah punya 2 project. Nanti silakan kalau mau share ke teman-temannya atau juga ke e-learning, kita bisa tinggal masuk ke sini, project pertama tadi, kemudian share, kemudian nanti kopikan share projectnya ini ke e-learning. Di bagian apa juga boleh, di bagian tugas atau bagian forum diskusi, supaya bisa kita diskusikan lebih jauh mengenai program-program atau proyek-proyek yang akan dibuat berdasarkan buku yang telah saya bagikan tadi. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan di forum diskusi, atau mungkin di bagian di YouTube juga boleh, di bagian bawahnya, di bagian komen bisa kita juga diskusi di sana. Oke, saya rasa itu saja mungkin ya untuk pertemuan awal ini. Selamat belajar. Kemudian selain melakukan atau meniru, juga kalau bisa pahami apa maksud dari program dan juga rangkaian-rangkaian yang ada pada proyek-proyek ini. Saya rasa itu saja saya rasa itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.